Dan kini kita akan simak sejumlah informasi terkini yang menjadi hot news alias berita terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi pertama terkait rilis hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 11 hingga 18 Januari 2024 lalu mengenai peta elektoral jelang pemilu 2024 di Sumatera Barat. Adapun penarikan sampel survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden survei sebanyak 1.600 di Sumbar. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 49,8%, sementara itu di posisi kedua Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 42,1%. Paslon nomor 3 Ganjar Mahfud berada di urutan ketiga dengan 4,3%, sementara 3,8% memilih menjawab tidak tahu. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menyebutkan survei dilakukan dengan simulasi 3 nama tertutup dan surat suara pasangan Capres-Cawapres. Tak hanya itu, sampel diketahui berasal dari seluruh kabupaten, kota di tiap dapil Sumbar yang terdistribusi secara proporsional. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler selanjutnya di cnbcindonesia.com. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan walkout saat Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB Gilad Erdan berpidato di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Aksi walkout Retno Marsudi ini juga diikuti oleh sejumlah diplomat lainnya. Aksi walkout ini menjadi bentuk ketegasan Indonesia agar perang di Gaza dihentikan dan mendahulukan perdamaian di Palestina. Sebelumnya Retno Marsudi juga menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Dalam pidatonya Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi Dewan Keamanan PBB, namun Retno mempertanyakan berapa banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang tentang Palestina sudah dilaksanakan. Retno justru menyebut banyak diantaranya justru dilanggar. Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi genosida. Saya juga mengingatkan, Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak yang telah dilaksanakan? Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Lantas apa sebenarnya isi dari pidato Duta Besar Israel Gilad Erdan yang membuat berbagai negara Arab termasuk Indonesia walk out dari pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB? Berikut informasinya. Should Hamas turn in those responsible for October 7th and should Hamas release all the hostages, this war would be over immediately. This is not a war that Israel chose. But we will defend our future just as each of you would defend the future of your country. There is a regime responsible for sponsoring 90% of Hamas's terror budget, as well as arming them and training them. This is the same regime that supplies Hezbollah with precision missiles and provides the Houthis with ballistic missiles. And all this is carried out in order to wreak havoc and instability in the Middle East. And soon, these acts of terror will be carried out under a nuclear umbrella. Yet, the Council basically ignores this enormous threat, the threat that is the Ayatollah regime of Iran. How absurd is it that the foreign minister of the #1 state sponsor of terrorism that aspires to destabilize the Middle East is here today to address the Council? Can you imagine Hitler's foreign minister participating in a serious discussion on how to defend the Jews during the Holocaust? This is an upside-down world. Kita beralih ke informasi populer lainnya, penerapan pajak hiburan 40% sampai 75% terus menjadi perdebatan yang berujung pada perbedaan pandangan mengenai penerapan pajak hiburan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Erlangga Hartarto telah menyelenggarakan pertemuan dengan pelaku usaha hiburan di kantornya pada Senin 22 Januari 2024 untuk menjawab pertanyaan dari para pelaku usaha hiburan. Erlangga menegaskan tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang HKPD tetap berlaku hingga saat ini, namun bisa dikurangi melalui insentif fiskal di daerah tergantung ketetapan yang diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Erlangga menekankan memungkinkannya tarif pajak hiburan khusus tersebut hanya bergantung dari insentif yang diberikan oleh daerah. Sifatnya pun diskresi dari pemerintah daerah. Di sisi lain, kini Hotman sebagai pengacara sekaligus pengusaha hiburan bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga menyuarakan yang berbeda, di mana ia menilai wacana ini perlu ditunda seiring dengan adanya pemilu 2024. Dia mengatakan industri hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja, tapi ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah. Informasi terpopuler terakhir dari CNBC Indonesia, Mahkamah Keadilan Internasional atau International Court of Justice atau ICJ akan mengumumkan apakah para hakim akan mengeluarkan langkah-langkah darurat atau tidak terhadap agresi Israel di jalur Gaza Palestina hari ini. Pertimbangan langkah darurat ini keluar dari ICJ setelah merespon gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel pada Desember lalu dan baru-baru ini disidangkan. Melalui pernyataan pada Rabu pekan ini, pengadilan tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut memaparkan bahwa hakim panelis akan memutuskan hal ini sekitar pukul 12 hari ini waktu setempat. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor diketahui juga akan hadir ke markas ICJ di Den Haag untuk mendengarkan pengumuman mahkamah tersebut. ICJ tidak akan membahas atau memutuskan pertanyaan utama soal apakah Israel terbukti melakukan genosida di jalur Gaza atau tidak. Pada sidang hari ini, pengadilan hanya akan memutuskan apakah akan mengeluarkan langkah-langkah darurat sementara untuk mencegah agresi Israel semakin membabi buta. Di waktu yang bersamaan, ICJ akan terus memproses persidangan gugatan Afrika Selatan ini yang mungkin akan berlangsung untuk waktu yang cukup panjang. Dalam sidang perdana dengan agenda mendengarkan gugatan pada awal Januari lalu, Afrika Selatan memang meminta ICJ untuk memerintahkan penghentian darurat agresi Israel ke Palestina.